Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Namun sebelum mulai, mungkin kita akan bahas ya, ada pertanyaan eh, sebelumnya, ada pertanyaan sebelumnya, ada pertanyaan dari grup ya, dari WA itu mengenai masalah waris. Ini tidak tahu ya apakah yang bertanya juga hadir atau tidak. Nah, mengenai masalah waris yang ditanyakan, ini luar biasa ya. Eh, Luar biasa sudah eh, nama kasusnya munasakhat. Munasakhat itu sudah terjadi semacam benang kusut bahasanya. Sebenarnya tidak benang kusut sih, karena banyak yang tertunda, ahli warisnya banyak yang sudah meninggal dan sepertinya sesuai pertanyaan ini eh, ada yang belum di warisan yang belum dibagi, ada 2 bidang tanah. Ini yang mungkin ada data-data yang ingin ditanyakan. Kira-kira yang bertanya ini ada enggak atau tidak? Yang biar qadarullah tidak hadir ya. Nah, ini sebenarnya hampir selesai diselesaikan. Hampir saya selesaikan karena juga baru dapat kesempatan tadi membahasnya. Cuma kalau yang bertanya sesuai data ya, saya jawabnya tentu sesuai data saja. Kalau kurang informasi kita jawabnya sesuai pertanyaan saja. Mungkin itu ya. Kita disampaikan sedikit lagi selesai. Karena baru dapat waktu dan ternyata ini luar biasa ya, bertali-tali. Ini meninggal, meninggalkan ini meninggal, meninggalkan ini. Nah, itu luar biasa panjang. Datanya luar biasa panjang. Nah, mungkin itu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin nanti saya tuntaskan, mungkin saya fotokan saja ke bendahara, tapi jadinya sesuai pertanyaan saja. Jadinya sesuai pertanyaan saja. Kemudian mungkin kita ulang ada pertanyaan yang sebelumnya. Ini banyak sepertinya zaman sekarang ya. Mungkin kita bacakan untuk mengambil pelajaran. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Nam wa iyaki. Izin bertanya Ustadz. Mohon nasihatnya. Saya seorang dokter umum perempuan di salah satu puskesmas. Nah, salah satu program pemerintah yaitu dalam kurung presiden adalah cek kesehatan gratis bagi seluruh warga Indonesia. Jadi ada program pemerintah itu untuk cek kesehatan gratis bagi seluruh warga Indonesia. Karena kami sebagai pelaksana dituntut untuk kejar target. Jadi sebagai pelaksana tim ahlinya dituntut untuk kejar target. Maka pemeriksaan atau hasil yang diinput bukanlah pemeriksaan pasien real time atau pasien yang datang ke vaskes. Nah, karena kejar target, ternyata hasil pemeriksaan atau data yang diinput ini bukanlah pemeriksaan pasien yang real time atau pasien yang datang ke vaskes.
Ternyata bukan yang datang ke Vaskes, melainkan dari data kunjungan pasien sebelumnya ke Vaskes. Jadi, misalnya kejar target nih, dalam pekan ini harus diisi sekian. Ternyata yang dipakai datanya bukan orang yang datang di pekan ini, tapi orang yang datang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi semoga yang mendengar paham, namun data yang sebelum-sebelumnya. Melainkan dari data kunjungan pasien sebelumnya ke Vaskes terdekat atau ke kegiatan-kegiatan lainnya puskesmas seperti posyandu, misalnya yang diinput ke web tersebut, berarti datanya bohong. Berarti berarti di sini bisa kita tarik kesimpulan datanya bohong. Kondisinya saat ini saya sudah mengerjakan sekitar 30 data dari targetnya 400 data yang harus diinput. Saya berhenti karena khawatir hal tersebut termasuk dalam manipulasi data, dan memang iya ini manipulasi data. Ada sanksi dari pimpinan untuk pemotongan gaji kami jika tidak selesai sempurna. Apakah tindakan saya sudah tepat, Ustaz? Na'am, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Nah, ini banyak ya di dalam dunia kesehatan, masalah markup data. Nah, seperti ini contohnya nih lumayan banyak kasus seperti ini dalam dunia kerja. Nah, maka tindakan di sini yang penanya dia berhenti mengerjakan input data tadi karena khawatir termasuk manipulasi data. Ada sanksi kalau pemotongan gaji ya jika tidak selesai. Maka langkah yang dia ambil sudah tepat. Kalau berbohong, berdusta seperti tadi itu banyak kemungkaran yang ditimbulkan, banyak hadis-hadisnya, dan dia melanggar kaidah syariah. Nah, ketika dia berhenti, tidak dia lanjutkan lagi, kemudian dia mendapat sanksi, itu perjuangan ya, dia mendapatkan sanksi, gaji dipotong, maka sabar akan hal itu, dia bersabar dengan pemotongan itu, namun dia berusaha berusaha ya untuk jujur dalam bekerja, untuk amanah dalam bekerja. Ini yang pilihan terbaik. Kalau tadi sanksinya tidak terlalu parah ya, hanya pemotongan gaji, maka lanjutkan. Daripada berbohong, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ila nar." Berhatilah dari berdusta, berhatilah kalian atau janganlah kalian berdusta. Karena berdusta itu mengantarkan kepada kejelekan-kejelekan, dan fujur, kejelekan itu akan mengantarkan pelakunya ke neraka. La yazalur rajul yakziba wa yataharral kazib hatta yuktaba indallahi kazzab. Senantiasa orang itu berbohong, dan dia kalau ada pilihan malah milih bohong, maka kelak orang seperti ini akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis sahih, ini sahih Bukhari kalau saya tidak salah. Sudah tepat tindakan ini untuk berlaku jujur, walaupun berlaku jujur itu ada konsekuensinya, yaitu gajinya dipotong, tidak apa-apa. Itu dakwah ya. Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan lahu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia berjuang menegakkan kejujuran, sehingga ada yang hilang darinya itu gaji, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bisa saja pahala diganti dengan hidayah diperkuat, atau keimanan dipertebal oleh Allah, atau kenyamanan dan lain hal. Nah, insya Allah ada ganti dari Allah Ta'ala. Maka terus berjuang ya di zaman sekarang. Di zaman sekarang kalau saya amati berdasarkan keluhan atau yang masuk ya, zaman sekarang ini susah. Di zaman sekarang ini di mana kemungkaran muamalah itu merajalela, kita kalau terapkan fikih muamalah itu sempit di zaman sekarang. Agak berkurang pelanggan, berkurang klien, berkurang pemasukan, agak berkurangnya kayak tadi. Akan ada kemunduran atau akan ada kesempitan-kesempitan. Kenapa? Karena saking merajalelanya kemungkaran, saking merajalelanya pelanggaran-pelanggaran fikih muamalah, sehingga kalau kita pegang teguh itu kesannya sempit. Ya, kita luar biasa orang jualan, orang mengurus sesuatu tanpa nyogok susah zaman sekarang. Orang pengen jualan tak melayani nota kosong, bisa-bisa banyak berkurang tuh, apalagi yang belanja itu orang-orang kantoran,
pemerintahan, nah itu hobi, nota kosong dan yang sejenisnya. Maka ini sudah tepat ya, dituntut untuk data-data palsu dan dia tidak mengerjakannya, ini sudah tepat. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam. Adapun waris nanti pas rampung mungkin saya fotokan saja, dan dan saya akan menjawab waris ini sesuai pertanyaan saja. Nah, kita lanjut materi. Kita lanjutkan materi kita di halaman 117. Di halaman 117 kita masih di materi, kita masih di pembahasan tentang hak khiyar, masih di pembahasan tentang hak khiyar. Nah, kita sampai di poin kelima ya. Ini kita masih di pembahasan tentang 8 catatan hal-hal penting ya berkaitan dengan khiyar. Yang pertama juga kita bahas bahwasanya bedakan antara ada akad, kemudian ada pelengkap akad. Yang kedua, pada asalnya ketika penjual pembeli sudah berpisah, akad jual beli itu lazim. Namun bisa dibatalkan kalau ada alasan-alasan syar'i. Ada alasan yang diizinkan syariah, itu nanti ada khiyar-khiyar yang sudah sedari awal ada. Ada nanti sebabnya hasil kesepakatan, yaitu ada khiyar yang dia muncul karena hasil kesepakatan pelaku akad. Kemudian khiyar hanya berlaku untuk akad-akad yang lazim. Kemudian masalah pembatalan akad itu dibagi dua. Ada pembatalan akad karena ada sebab, atau ada pembatalan akad tanpa adanya sebab. Nah, kalau pembatalan akad yang ada sebab namanya khiyar. Kalau pembatalan akad yang tanpa sebab itu nanti namanya iqalah. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Poin 5, hak khiyar merupakan perlindungan terhadap konsumen dan penjual. Jadi ini hak lindung ya, atau ini merupakan fasilitas perlindungan konsumen plus penjual. Keberadaan hak khiyar dalam Islam menunjukkan bagaimana Islam memberikan regulasi terbaik terhadap, atau bagaimana Islam memberikan regulasi terhadap hak setiap pelaku akad. Setiap pelaku akad. Sehingga ketika penjual dan pembeli melakukan akad benar-benar atas kerelaan pribadi dan tidak ada penyesalan di belakang hari. Jadi khiyar itu memang yang diperhatikan dua sisi, konsumen sama penjual. Berbeda dengan di negara kita itu biasanya yang ma'ruf itu ada perlindungan ya, perlindungan konsumen. Kalau di dalam Islam, khiyar itu perlindungannya meliputi konsumen dan penjual. Dan apa tujuannya? Agar yang jual beli itu memang dipastikan ya, mereka itu dalam kondisi rela melakukan jual beli dan tiada penyesalan di belakang hari. Sehingga bisa dipastikan jual beli ini benar-benar dilakukan saling redho. Dan ini bagian dari perlindungan terhadap konsumen yang diajarkan di dalam Islam. Jadi dalam Islam itu ada hak, semacam hak perlindungan bagi konsumen, bagi pelaku akad itu ada. uh, Bisa saja konsumen itu yang sedang kena tipu, atau bisa saja penjual. Ada kalanya kita pernah beri contoh ya, ada kalanya konsumen itu yang dia mendapatkan kecurangan sehingga dia masih memiliki hak khiyar, atau ada kalanya penjual yang mendapatkan kecurangan sehingga dia masih memiliki hak khiyar. Praktik di masyarakat kita, perlindungan itu terkesan hanya untuk konsumen saja. Tapi kalau di Islam, perlindungan itu mengcover dua sisi, yaitu konsumen plus penjual. Yang penting mereka melakukan akad. Selama mereka melakukan akad, maka mereka memiliki hak khiyar. Khiyar yang paling pendek, yang wajib ada, yang pertama khiyar majelis. Kemudian kalau ada kesepakatan ada khiyar syarat. Kemudian kalau dia ditipu masalah harga, entah si
pembeli yang kena tipu harga atau penjual seperti Telaku Rukban, kita pernah bahas itu penjual yang kena tipu. Dia jual barang, pedagang desa, petani desa, tidak ngerti harga pasar, datang ke pasar dicegat sama pedagang kota yang di pasar-pasar itu, kemudian mereka borong, ternyata harganya sangat murah. Ketika si penjual ini masuk ke pasar, barulah dia tahu ternyata barangnya dibeli dengan sangat murah, maka dia tertipu dari sisi harga, maka dia mendapatkan khiyar. Dia mendapatkan namanya khiyar ghabn karena tindakan pembodohan harga. Kemudian poin selanjutnya, adanya hak khiyar merupakan turunan dari adanya akad. Jadi hak khiyar itu ada kalau akadnya sah. Artinya, jika tidak ada akad, maka tidak ada hak khiyar. Kalau tidak ada akad, maka tidak ada hak khiyar. Sehingga jika belum melakukan akad, maka penjual maupun pembeli tidak memiliki hak khiyar. Contoh kasus, jika penjual belum memiliki barang, lalu melakukan akad dengan pembeli, maka tidak ada hak khiyar, tidak ada ikatan apapun, karena orang yang belum memiliki barang tidak boleh melakukan akad dalam Islam. Karena itu, setelah mereka lakukan jual beli, ini penjual tidak punya barang, mereka ingin melakukan akad, padahal tidak boleh berakad, maka tidak ada khiyar bagi mereka. Karena itu, setelah penjual memiliki barang, akad harus diulang, dan calon konsumen tadi berhak memiliki hak khiyar karena sudah sah akadnya. Penjual tadi sudah punya barang, diulang akad. Nah, setelah akad diulang, barulah di sana si konsumen tadi memiliki hak khiyar. Khiyar yang paling pendek adalah khiyar majelis. Kemudian yang ketujuh, lanjutan di poin ke-6, selama masih ada hak khiyar, berarti akad masih menggantung dan belum selesai sehingga belum terjadi perpindahan hak milik. Nah, jadi keterangan penulis di sini, kalau orang berakad namun masih ada hak khiyar, maka akad tadi masih menggantung. Posisinya gantung, belum selesai. Sehingga belum terjadi perpindahan hak milik yang nyata. Belum terjadi perpindahan hak milik yang nyata. Seperti saya contohkan di sebelumnya, yaitu transaksi antara penjual kol dengan pembeli. Selama masih di lokasi akad dan mereka belum berpindah atau berpisah badan, maka ada yang namanya khiyar majelis. Ketika masih ada khiyar majelis, akad menggantung, belum sempurnalah terjadi perpindahan hak milik tadi. Nah, saya contohkan di pertemuan sebelumnya, misalnya saya jual kol, saya menjual kol 10.000 sekilo, itu kan ada yang beli. Ada yang beli, kemudian dia lihat, kemudian dia tawar-menawar, tertarik, kemudian kita sepakat harganya 10.000 sekilo, kemudian dia bayar, kemudian saya ambil kantong, saya bungkus, saya kasihkan ke dia. Nah, ini jual beli. Kita sudah serah terima. Uang sudah saya terima, kol pun sudah saya serahkan. Nah, tatkala kol tadi sudah kita serahkan, uang sudah saya terima, namun kami ini masih bertatapan wajah, masih ngobrol. Berarti selama kami masih bertatapan wajah dan belum berpisah badan, maka masing-masing kami memiliki hak khiyar. Namanya khiyar majelis. Ini fasilitas yang ada di dalam Islam, yang ditekankan harus ada. Nah, karena kami masih memiliki khiyar, maka akad tadi itu belum selesai secara sempurna. Masih menggantung disebabkan hak khiyar. Perpindahan yang terjadi tadi, kalau udah saya serahkan ke si pembeli, uang pun sudah saya terima, itu perpindahannya masih belum 100%, belum komplit.
Nah, tapi kalau sudah pisah badan, udah mengikat, maka perpindahan hak milik tadi sudah komplit. Nah, tidak bisa lagi dibatalkan. Itu maksudnya ya. Jadi selama masih ada hak khiar, maka akad tadi masih menggantung posisinya. Nah, kita lihat contoh di sini kasus 11 bedah kasus ya. Ada kasusnya yaitu pom bensin. Kita lihat ada orang jual beli pom bensin. Si A menjual pom bensin, kemudian datang si B tertarik untuk membelinya. Si A menjual pom bensin, kemudian si B yang rencana akan membelinya. Nah, dan si B ini yang ingin beli tadi, dia memberikan DP sebanyak 10 juta. Si B yang ingin membeli tadi memberikan DP sebanyak 10 juta. Si A memberikan batas ya untuk penyelesaian tadi 3 bulan. Jadi si A jual Pertamina, si B membeli, si B yang beli, kemudian dikasih DP 10 juta oleh si B. Kemudian mereka bikin kesepakatan ya, si A ini memberi batas keterikatan itu 3 bulan. Jadi pembelian tadi 3 bulan harus dilunasi, harganya 2 miliar. Jadi pom bensin harga 2 miliar, baru DP 10 juta, kemudian dikasih batas pelunasan dalam 3 bulan. Jika sampai 3 bulan transaksi tidak dilanjutkan, maka DP-nya hangus dan si A berhak ya membuka penawaran keluar, bisa tawar lagi ke orang lain. Nah, selama 3 bulan berjalan, itu kan pom bensin tadi dia tetap menghasilkan. Selama 3 bulan itu, pom bensin tadi dia menghasilkan terus. Nah, pertanyaannya milik siapakah hasilnya? Jadi hasil pom bensin tadi itu milik milik siapa? Bisa dipahami ya, ya alur ceritanya. Hasil dari pom bensin adalah milik pemilik pom. Siapa pemilik pom? Kita bingung nih. Pemilik aslinya si A, tapi si B sudah beli. Si B sudah DP, tapi belum lunas karena dia butuh waktu 3 bulan untuk melunasinya. Pada asalnya, pom ini milik si A, dan hak milik itu bisa pindah menjadi milik si B, pembeli, jika sudah terjadi akad. Dari keterangan di atas, akad sudah terjadi. Terbukti dengan adanya hak khiar, yaitu adanya pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama 3 bulan. Jadi akad sudah terjadi selama 3 bulan, waktu limitnya itu 3 bulan, untuk melanjutkan dan membatalkan. Hanya saja akad ini masih menggantung, masa menggantungnya selama 3 bulan. Sehingga selama masa khiyar ini, akad itu belum selesai. Jadi selama 3 bulan, akad belum selesai, dan pom bensin ini masih menjadi milik si A. Kesimpulannya, hasil dari pom bensin selama 3 bulan itu B ini tidak bisa, karena akad masih menggantung. Walaupun si B sudah memiliki, tapi belum memiliki 100%. Karena dia baru DP 10 juta, dan dia baru akan menjanjikan ya, baru DP 10 juta dan dia menjanjikan 3 bulan untuk penyelesaian, maka akad itu menggantung. Selama 3 bulan dia menggantung. Jadi di situ dipahami akad jual beli selama masih ada khiyar, maka akad itu statusnya adalah menggantung. Statusnya adalah menggantung. Poin ke-8 yang berkaitan dengan hak khiyar. Dalam akad jual beli, terkadang orang butuh berpikir untuk menentukan pilihan antara melanjutkan atau membatalkan akad. Jadi memang kalau normalnya orang ketika jual beli itu mereka akan berpikir apakah melanjutkan atau membatalkan akad. Kesempatan untuk menimbang selama masa akad diatur dalam bentuk adanya khiyar majelis. Kalau hak berpikirnya tadi di lokasi akad, itu namanya khiyar majelis. Disinilah
seorang pengusaha muslim dituntut untuk saling jujur dan terbuka agar mereka calon pembeli tadi bisa lebih maksimal dalam menimbang sisi untungnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan dengan semakin jujur dan terbuka maka transaksi akan semakin diberkahi. Jadi kunci jual beli yang diberkahi yaitu transparan plus edukatif. Jual beli yang edukatif, yaitu penjualnya memang memberikan edukasi, atau baik itu penjual kalau nampak pembelinya tidak paham, tidak ngerti barang, tidak ngerti harga, itu diedukasi. Atau pembeli, ya, tadi penjual ya, nampak pembeli yang tidak paham barang, produk, itu diedukasi. Kemudian pembeli juga, ada pembeli ini dia tengok penjual juga tidak ngerti, penjual tidak ngerti barang, nggak ngerti harga, maka diedukasi itu untuk mencapai keberkahan. Kita lihat hadisnya, kemudian kita lihat praktik para salaf, bagaimana mereka berupaya ya untuk transparan, kemudian edukatif, mereka mengedukasi lawan transaksi yang tidak paham produk, tidak paham barang, dalam rangka untuk mencapai keberkahan dalam jual beli. Kita lihat hadisnya dulu. Nabi Alaihissalam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqo. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, jual beli penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika keduanya itu jujur, ya, terutama penjual ini jujur dalam menyebutkan kelebihan produk, wa bayyana, dan juga si penjual khususnya dia juga transparan ya, menjelaskan kekurangan-kekurangan produk, jujur dalam menyebutkan kelebihan-kelebihan produk, dan dia juga menjelaskan kekurangan-kekurangan produk, maka akan diberkahi jual beli mereka berdua. Wa in kazaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau keduanya malah berdusta, berbohong, khususnya penjual ya, dia bohong menyebutkan kelebihan-kelebihan barang, kemudian kemudian dia malah menyembunyikan kekurangan-kekurangan barang, maka akan dicabut keberkahan jual beli mereka kedua. Jadi transparan itu kunci keberkahan dan edukatif. Kita akan lihat ada kisah nyatanya. Sahabat Jarir bin Abdullah, dia pernah bercerita bahwasanya dia membaiat Nabi alaihi salatu wasallam tatkala masuk Islam. Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi ala kulli muslim. Aku berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan kemudian untuk an-nushi likulli muslim, untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Apa makna nasihat? Memberikan nasihat kepada setiap muslim. Keterangan para ulama, nasihat itu adalah iradatul khairi lil ghair. Nasihat itu adalah upaya memberikan kebaikan untuk orang lain. Itu nasihat. Upaya memberikan kebaikan untuk orang lain. Ini dipraktekkan oleh Jarir bin Abdullah. Dikisahkan sahabat Jarir yang dia ingin kebaikan untuk orang lain. Itu motonya, itu baiatnya. Diceritakan sahabat Jarir bin Abdullah ini pernah menyuruh pelayannya untuk mencari kuda, untuk membelikan kuda. Nah, kemudian pelayannya pergilah ke pinggiran kota Madinah untuk mencari kuda. Kebetulan nampak tuh ada orang Arab Badui jual kuda. Kemudian ditawar oleh pelayan tadi, kuda tadi dari harga berapa, nego, akhirnya deal. Harga kuda tadi 300 dirham. 300 dirham. Setelah deal, maka si pelayan tadi mengatakan kepada pemilik kuda, ayo kita pergi ke rumah Tuan Jarir, biar kudanya dibayar oleh Tuan Jarir, sahabat ini. Nah, kemudian penjual kuda, orang Arab Badui tadi, dia ambil kudanya ya, dia tuntun kudanya,
Kemudian pelayan tadi juga jalan, diikuti oleh pemilik kuda tadi sambil menuntun kuda. Sampailah mereka di rumah Tuan Jarir tadi, sahabat Jarir bin Abdillah tadi. Kemudian pelayannya panggil, "Tuan, ini kuda sudah saya beli. Kuda sudah saya tawar 300 dirham. Pokoknya tinggal bayar, sudah." Kemudian sahabat Jarir dilihatnya kuda tadi. Kalau dia lihat kuda tadi, mungkin ditepok pantat kudanya, punggung kaki kudanya, kemudian dites kudanya. Setelah dites kudanya, dilihat kudanya dites, kemudian sahabat Jarir tadi berucap, ini kuda, ini kuda tidak pantas 300 dirham. Ini kuda tidak pantas 300 dirham. Maka orang Arab Badui tadi dia bingung ya. Waduh, ini tadi pelayannya udah ekstrim nawar nih sampai 300 dirham. Dibilang tidak pantas sama majikan. Ini mau ditawar berapa? Ini mau ditawar berapa? Kemudian sahabat Jarir berucap, kuda ini saya tawar 400 dirham. Kaget orang Arab Badui tadi. Baru ini mungkin ketemu orang ya, nawar itu naik. Ini pembeli, nawarnya naik. Tadi 300, dia tawar 400. Dia tawar 400. Kemudian dilihat lagi kuda tadi, dites lagi. Kemudian berucap lagi Jarir tadi. Ini kuda tidak pantas 400. Saya tawar 500 dirham. Wah, nawar teman naik. Ya Pak, terserah Bapak saja. Kata Pak Arab Badui tadi, ya udah terserah kamu saja. Kemudian lihat, coba, ditawar terus. Akhirnya kuda tadi dibeli oleh sahabat Jarir di angka 800 dirham. Wah, naiknya luar biasa. Mungkin ini ya, orang yang nawar naik ini ya, inilah dia Jarir ini diantaranya. Nawarnya naik. Kalau kita pikir-pikir, kenapa kok sahabat Jarir, tadi kan kuda tadi sudah deal ya 300 dirham, tinggal bayar. Kudanya bagus. Kenapa kok ditawar 400, 500, dibeli 800? Ternyata ketika dipahami, sahabat Jarir ini mengerti produk. Dia mengerti kuda. Dia mengerti potensi kuda ini yang tidak dipahami oleh pemiliknya. Maka kuda dengan potensi seperti ini harganya tidak 300, tapi 800. Dia paham. Dia tidak ingin kuda ini kalau kita tuh, wah, kalau bisa kuda harga 300 kita beli 200. Sahabat Jarir tidak, ini kuda udah dijual 300. Tapi dia lihat potensi kuda ini harusnya 800, maka dia beli 800. Itu ya, transparan dalam berakad. Dia jujur dalam berakad, menjelaskan dalam berakad dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Inilah dia an-nasihah itu ya, iradatul khair lil ghair. Menginginkan kebaikan untuk orang lain, dipraktikkan oleh sahabat Jarir bin Abdillah, uh, sebagaimana juga hadis tadi. Dan yang dipraktikkan sahabat Jarir tentu saja transaksinya diberkahi karena dia tidak melakukan unsur tipu daya, rekayasa, bahkan dia memberikan kebaikan kepada si penjual karena penjual polos dan ngerti produk, malah pembeli yang ngerti produk. Tapi lihatlah, pengetahuannya tentang produk tidak mendorong dia untuk memanipulasi si penjual, tidak. Itu udah untuk menggapai keberkahan, untuk menggapai keberkahan dalam jual beli. Makanya ya, semakin jujur, semakin transparan, semakin terbuka seseorang berakad, maka itu akan membantu mempercepat transaksi jual beli. Nah, itu akan membantu orang cepat berpikir. Kadang kalau orang itu tidak jujur, kadang orang malah lama berpikir apakah jadi lanjut atau tidak, itu akan berat baginya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ini udah 4.50, ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan, masih ada sisa 10 menit. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum jami'an wa iyyakum. Izin bertanya Pak Ustadz. Pemerintah mulai mensosialisasikan penggunaan Cortex untuk pembuatan SPT pajak pribadi tahunan untuk tahun depan. Mohon nasihat dan tipsnya Pak Ustadz. Apa-apa saja yang perlu kami pahami tentang hal ini agar diridhai Allah. Barakallahu fikum. Saya malah nggak paham nih, Cortex untuk pembuatan SPT ini apa? Coba bantu.
SPT ini apa? Coba yang bertanya SPT ini apa? Pembuatan SPT. SPT ini seperti, oh singkatan. Oh, SPT itu laporan pajak tahunan. Berarti dibuatkan ya seperti aplikasinya, untuk mudah menghitung atau pengecekan pajak tahunan. Nah, terkait pajak ya. Berarti kita fokusnya terkait pajak. Pertama, tidak bisa dipungkiri, pajak itu dilarang di dalam syariat kita, dilarang, namun tidak dilarang secara mutlak. Ada kondisi di mana pajak dibolehkan. Jadi pajak dibolehkan, syaratnya banyak. Itu di buku Dr. Erwandi aja. Di buku Dr. Erwandi ada. Kapan pajak dibolehkan, syaratnya banyak. Dan sayangnya negara kita tak memenuhi syarat untuk penarikan pajak tadi. Jadi kalau untuk pajak hukumnya dilarang. Terlepas dari itu, kita kesampingkan hukumnya. Sekarang bagaimana hukum membayar pajak? Nah, ini lain lagi. Hukum pajaknya bermasalah, bagaimana hukum membayar pajak? Hukum membayar pajak, tatkala pemerintah sudah tekan, sudah paksa, berarti posisi kita ini terpaksa bayar pajak, maka bayar. Dalam rangka mentaati aturan pemerintah, terpaksa bayar. Jadi bunyinya, babnya terpaksa bayar. Daripada kucing-kucingan, nanti bisa usaha terancam, bisa hal-hal yang tidak diinginkan ya, susah ya gara-gara tidak bayar pajak, maka bayar. Terpaksa bayar, karena mengikuti aturan pemerintah sudah. Taati aturan pemerintah, kita bayar pajak. Kemudian pajak mulai macam-macam nih model. Pajak boleh nggak diakali? Jawabannya pajak boleh diakali tanpa bohong ya. Boleh mengakali pajak tapi tidak boleh bohong. Bisa kalau ada cara, ada orang yang mengerti celah sehingga pajak itu jadi berkurang dari seharusnya. Tanpa bohong silakan. Tanpa bohong, tanpa nyogok silakan. Lakukan itu. Tapi kalau enggak ya terpaksa bayar. Maka seperti yang ditanyakan tadi, sudah ada kebijakan pemerintah ya, ada Cortex ini saya pun tidak paham ini bagaimana mekanismenya untuk laporan pajak tahunan, kemudian ya tadi ya kalau memang dipaksa bayar karena itu ada usaha dan sejenisnya ya bayar ya dalam rangka mentaati pemerintah dan supaya kita urusannya juga aman. Kemudian tadi kalau ada jasa mungkin orang yang pintar ngitung pajak tanpa bohong, tanpa nyogok, bisa minimalisirkan pajak kita sehingga agak berkurang pembayarannya. Silakan, silakan. Atau mungkin ada apa mungkin di apa namanya ya cara-cara yang dilegalkan lah. Ini biasanya orang yang ngerti pajak juga nih. Cara-cara yang legal ini orang ngerti pajak udah ngaji ya, dia ngerti tuh. Gimana cara-cara yang legal sehingga kurang bayar pajak tanpa bohong, tanpa nyogok silahkan lakukan. Mungkin itu nasihatnya ya. Kalau tidak ya udah kita bayar seberapa angkanya sudah dibayar. Nah, itu memang bentuk kezoliman ya. Tapi kita mau bagaimana lagi? Eh, kita seperti itu ya, terpaksa ikut. Jazakallah khair wa iyyak. Nah, semoga Allah mudahkan ya. Semoga Allah mudahkan. Dan itu memang semacam kewajiban ya. Eh, Kalau di zaman Nabi SAW ada juga istilahnya al-kharaj. Kharaj itu seperti pajak juga tapi tidak pajak. Untuk orang-orang yang bertani, dia punya perkebunan itu ada juga nanti. Tahunannya itu juga ada keterangannya ya, walau alam. Itu kurang lebih sama. Jadi tadi ya, pajak itu tidak boleh, tapi kalau dipaksa bayar, kita bayar. Kalau ada celah, tanpa bohong, tanpa nyogok, kita bisa meminimkan bayar pajak, silahkan lakukan. Tidak apa-apa. Allahu a'lam. Ada yang lain? Ada? Baik. Tanggung ya kalau dilanjut materinya materi baru. Ah,
Ini tinggal sebentar lagi seperti tidak ada satu tip. Kalau tidak ada mungkin kita tutup saja ya, tanggung materinya materi baru, diulang materi yang pernah kita pelajari, karena penting ya zaman sekarang fikih muamalah itu, dan perlu dipahami, zaman sekarang kalau orang menerapkan fikih muamalah, kesannya sempit, agak berkurang pemasukan, pelanggan, pembeli, agak kesusahan akses kita perizinan dan segala macam. Misalnya kalau kita dulu serampangan bisa dapat untung 100 juta sebulan, karena menerapkan fikih muamalah malah jadi 30 juta sebulan, maka ketahuilah, yang rezeki yang diizinkan Allah untuk kita itu yang 30 juta itu. Itu rezeki yang Allah izinkan untuk kita, yang dia halal. Jadi jangan berkecil hati. Kemarin kok 100 juta Ustaz? Ya kemarin kan ngawur, nggak peduli aturan Allah, makanya gede dia. Nah, jadi jangan berkecil hati ya ketika tegakkan fikih syariat muamalah kok nggak susah, agak bisa jadi turun jabatan, kurang pemasukan, kurang klien, tender jadi banyak ndak jebol dan ndak nyogok, ndak apa-apa. Sejatinya ada pengurangan, jadi nampak kecil dia, tapi taat syariat Allah, ketahuilah itu rezeki yang diizinkan Allah untuk kita dan itu yang halal untuk kita. Jadi berbanggalah dengan itu. Yang kemarin-kemarin itu nggak usah bahas. Jadi dalam fikih muamalah itu bukan banyak sedikitnya harta, tapi yang kita sorot halal tidaknya harta. Itu ya. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Jadi kita akhiri sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.